Diduga akibat arus pendek listrik, 2 buah kandang ternak ayam hangus terbakar di Desa Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar. Warga yang bermukim di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut berharap kerusakan di beberapa titik ruas jalan di Kecamatan Takisung dapat segera diperbaiki. Di akhir segmen kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan tanggui, topi tradisional masyarakat khas Banjar di Alalak Selatan, Banjarmasin. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuan Pian Seberatan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Saya Franky Nayawan, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Diduga akibat arus pendek listrik, 2 buah kandang ternak ayam hangus terbakar di Desa Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Akibatnya 3.000 ekor ayam hangus terpanggang dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Api membakar hebat kandang ternak ayam di Desa Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Anggota Dinas Pemadam Kabupaten Banjar yang tiba di lokasi kebakaran langsung berupaya memadamkan kobaran api. Dalam proses pemadaman, anggota pemadam kebakaran sempat alami kendala akibat minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun 2 buah kandang beserta 3.000 ekor ayam hangus terpanggang. Pemilik kandang ayam mengatakan diduga api berasal dari arus pendek listrik yang ada di kandang. Saat itu dirinya tengah berada di dalam rumah. Setelah mencium ada aroma terbakar, dirinya pun keluar rumah dan mendapati api sudah berkobar membakar kandang ayam miliknya. Semuanya berisi ke Bu kandang, Bu? Iya, berisi. Tidak sempat menyelamatkan atau gimana, Bu? Bisa, masih ada ini, yang 1 kandang bisa. Sebagian 2.000-an yang selamatkan lah. Yang terbakar berapa, Bu, kira-kira, Bu? 3.000-an. 3.000 ekor. Itu siap panen, Bu? Masih kurang seminggu lah. Selama pemadaman tadi, apa yang jadi kendala ini, Bang? Untuk kendalanya titik air sulit. Oke. Tadi membawa tangki, Bang, ya? Ya, tangki cuma kehabisan tadi, jadi sulit. Cuma berapa lama tadi proses pemadamannya, Bang? untuk pemadaman sekitar kurang lebih 1 jam. Akibat musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sayri iNews melaporkan. Warga yang bermukim di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut berharap kerusakan di beberapa titik ruas jalan di Kecamatan Takisung dapat segera diperbaiki. Hal ini lantaran jalan tersebut sudah mengalami kerusakan selama 2 bulan terakhir akibat pengerjaan proyek pemecah gelombang di pantai Takisung. Beginilah kondisi beberapa titik ruas jalan di Kecamatan Takisung yang mengalami kerusakan sekitar 2 bulan. Akibatnya warga setempat dan pengguna jalan lainnya merasa tidak nyaman jika melintas di kecamatan tersebut. Warga Desa Tabanio yang sebelumnya menuju Pelaihari melalui Jalan Raya Takisung, saat ini mereka memilih melewati Jalan Desa Raden yang selisih jaraknya sekitar 4 km. Perjalanan dari Desa Tabanio ke Desa Takisung sebelum terjadi kerusakan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Namun, dengan kondisi rusak saat ini, waktu ditempuh mencapai 40 menit. Ditambah dengan debu yang berterbangan saat musim panas dan jalan becek saat hujan turun. Menurut warga, salah satu penyebab rusaknya jalan ini yakni akibat pengerjaan proyek pemecah gelombang di pantai Takisung. Hujan becek, kalau ini kedebuan, Debunya lah. debunya. Harapan sebagai warga apa nih? Ya mudah-mudahan lakas diperbaiki ya jalannya. Lumayan sakit lah. Sakit maksudnya? Maksudnya kayaknya jalannya itu agak bergelombang, kasihan pasien. Sekarang berapa menit tembus ke Takisung? Bisa tuh hampir sekitar sejam dari sini. Biasanya Biasanya 40.
Selain dihadapkan kerusakan jalan akibat pembuatan pemecah gelombang di pantai Kecamatan Takisung, saat ini di Kecamatan Takisung juga sedang dilakukan pemasangan jaringan pipa air bersih. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung MA Indonesia ke-79, MA peduli menyambang panti asuhan Tuntung Pandang di Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari akhir pekan tadi. Pada program MA peduli ini, mereka membagikan bingkisan sembako dan peralatan listrik seperti kipas angin dan rice cooker. Pengasuh Panti Asuhan Tuntung Pandang menerima bingkisan dari Muhammad Umar Yaji, perwakilan MA Peduli, dan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Rinaldi Adi Pratama. Penyerahan bingkisan disaksikan pengurus Panti Asuhan, anak-anak panti, serta pegawai PN Pelaihari. Pada program MA Peduli ini, mereka membagikan bingkisan sembako dan peralatan listrik seperti kipas angin dan rice cooker. Perwakilan rombongan mengatakan, selama ini masyarakat hanya mengenal MA hanya mengenai masalah hukum. Namun MA juga mempunyai program kepedulian kepada masyarakat seperti korban banjir. Semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat juga mengenal Mahkamah Agung tidak hanya dari segi penyelesaian perkara, ataupun juga punya kepedulian terhadap masyarakat. Alhamdulillah. Artinya kalau masalah bantuan itu alhamdulillah. Tapi yang paling tinggi nilainya itu kepeduliannya terhadap Yayasan Panti Asuhan dan anak-anak yatim. Kami sangat berterima kasih. Selain di Pelaihari, rombongan juga menyambangi panti asuhan di Kota Banjarbaru, Martapura, dan Banjarmasin. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Hal itu disampaikannya agar Pilkada pada November mendatang berlangsung aman dan damai. Bersama awak media di kediamannya di Jalan Hasan Basri, Kelurahan Bintahan, Kota Rantau pada Jumat lalu, Kiai Haji Hamdani menyampaikan harapan besarnya agar proses pilkada dapat berjalan aman dan damai. Menurutnya ada masa-masa kritis yang harus diperhatikan, terutama selama masa kampanye, hingga masyarakat bisa melihat sebagai bagian dari rutinitas demokrasi yang telah sering dijalani. Ia menyebut setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam pilkada, termasuk hak untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani dan pertimbangan pribadi masing-masing. Dalam setiap kompetisi termasuk pilkada ada aturan yang harus dipegang oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Ia menekankan pentingnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah. Pilkada itu suatu hal-hal yang biasa lah, karena kita sudah terbiasa untuk melaksanakan. Yang harapan kita tentu baik prosesnya ya dalam pilkada ini maupun nanti sudah bisa kita menciptakan suasana yang damai ya, yang kondusif, damai, tanpa menimbulkan gejolak-gejolak yang meretakkan hubungan. Ia juga mengingatkan agar semua pihak bisa menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat merusak, seperti halnya merusak baliho atau gambar pasangan calon. Menurutnya, tindakan tersebut dapat memicu emosi dari pihak lain. Dari Tapin, Muhammad Amyis, iNews melaporkan. Kita ke berita olahraga. Kejuaraan taekwondo kembali digelar di Tanah Laut, kali ini bertajuk Eko Cool Open Turnamen 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 435 orang atlet putra dan putri dari berbagai jenjang usia bersaing menjadi yang terbaik untuk memperebutkan medali di berbagai kelas. Kejuaraan yang bertajuk Eko Cool Open Turnamen 2024 ini digelar di Gedung Olahraga Berkah Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Sejak 9 hingga 11 Agustus ini menarik antusiasme yang tinggi dari berbagai klub dojang se-Kalimantan Selatan. Sebanyak 435 orang atlet putra-putri dari berbagai jenjang usia bersaing menjadi yang terbaik untuk memperebutkan medali di berbagai kelas yang dipertandingkan.
baik itu kelas Kyurugi atau pertarungan dan kelas Pomse atau keindahan gerakan jurus. Atlet yang berpartisipasi pada kejuaraan kali ini jumlahnya adalah 435 atlet dan medali yang diperebutkan sekitar 300 medali. Semuanya terdiri dari 285 medali untuk prestasi dan 15 sisanya adalah festival. Salah satu atlet yang ikut bertanding menyampaikan rasa senang karena dapat ikut ambil bagian pada kejuaraan ini. Ia memberikan motivasi kepada para taekwondoin agar terus berlatih dan meraih prestasi. Senang dan bangga sekali atas pencapaian yang telah diraih. Semoga dengan pencapaian ini dapat memotivasi kami dan terus berusaha dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Pada kejuaraan kali ini keluar sebagai juara pertama adalah tim dari klub Dojang Sultan Adam Banjarmasin. Juara kedua klub Dojang Tahta Akademi dari Kota Baru. Sedangkan posisi ketiga diraih klub Dojang Banjarbaru. Juara satu berhak mendapatkan uang pembinaan 10 juta rupiah, juara dua 7.500.000 rupiah, dan juara ketiga sebesar 5 juta rupiah. Dari Tanah Laut, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim sepak bola dari Kecamatan Pelaihari, Bintang Mas, berhasil menjuarai Trofeo MPAI My Darling Castle edisi HUT Kemerdekaan RI ke-79. Bintang Mas berhasil meraih juara setelah menang melawan Bomba dari Bati-Bati dengan skor 1-0. Berbagai cara dilakukan warga atau kelompok masyarakat dalam upaya menyambut kemeriahan HUT Proklamasi RI ke-79. Salah satunya warga Tabanio yang tergabung dalam Tabanio FC yang menggandeng MPAI My Darling Castle menggelar turnamen sepak bola yang diberi nama Trofeo MPAI My Darling edisi HUT Kemerdekaan RI di lapangan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Minggu pagi. Ada 4 tim yang berlaga pada turnamen yang boleh dikatakan sebagai sepak bola hiburan ini, yakni MPAI Group FC asal Kecamatan Kurau, Bomba FC asal Kecamatan Bati-Bati, Persegap United dari Kecamatan Takisung, dan Bintang Mas Kecamatan Pelaihari. Pada pertandingan pertama, Bintang Mas mengalahkan MPAI Group FC 1-0. Kemudian pada pertandingan penentuan, Bintang Mas berhasil mengalahkan Bomba dari Bati-Bati dengan skor 1-0. Bomba melangkah ke final setelah mengalahkan Persegap Takisung melalui adu penalti. Sebelum final terlebih dahulu diadakan pertandingan perebutan juara 3 antara MPAI Group FC dengan Persegap United. Perebutan juara ketiga ini dimenangkan MPAI Group FC. MPAI My Darling bekerjasama dengan Tabanio FC. Timnya dari mana aja? Timnya dari 4 kecamatan yang berbeda, dari Bomber FC Bati-Bati, Persegap United Takisung, terus MPAI Group Kurau, dan juga Bintang Mas Kelurahan Kecamatan Pelaihari. Trofeo edisi HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ini juga menetapkan Sandi Tias dari Bintang Mas FC sebagai pemain terbaik. Sementara untuk skor diraih Reza Ivang dari MPAI Group FC. Dan kiper terbaik diraih Ahmad Rifai dari MPAI Group FC. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Di tengah modernisasi, tanggui topi tradisional masyarakat Banjar masih diproduksi untuk diperjualbelikan oleh warga Alalak Selatan. Infonya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Hai Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas. Sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Hai Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas. Sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu
hadapi semua dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Bagi Anda warga Banua mungkin tak asing lagi dengan tanggui, topi tradisional masyarakat Banjar. Nah, di tengah modernisasi, tanggui masih diproduksi untuk dijual belikan. Salah satunya oleh warga Sungai Pandan Alalak Selatan, Banjarmasin yang dikenal sebagai pengrajin tanggui. Di kampung Sungai Pandai, Alalak Selatan, Banjarmasin, ratusan tanggui diproduksi tiap hari. Lokasi ini bahkan diberi gelar sebagai Kampung Tanggui, karena sejak berpuluh tahun kebanyakan ibu rumah tangganya menjadi pengrajin tanggui. Kini ada sekitar 50 warga pengrajin tanggui di kampung pesisir Sungai Barito ini. Tanggui sendiri berbahan baku utama daun rumbia atau masyarakat Banjar mengenalnya dengan nama daun nipah. Daun nipah basah ini mereka dapatkan dari pedagang Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Tabunganen yang mengantar tiap hari dengan harga Rp15.000 per ikat. Daun nipah basah ini kemudian digulung dan dijemur hingga kering. Jika musim penghujan, pengrajin memerlukan waktu lebih lama untuk mengeringkan daun. Daun nipah kering kemudian dipotong sesuai panjang yang diperlukan. Pengrajin kemudian menyamak daun agar rata dan mudah melengkung. Potongan-potongan daun ini lalu dikasau atau dianyam hingga membentuk seperti parabola dan kemudian dijahit menggunakan benang agar kokoh menyatu satu dan lainnya. Dalam sehari setiap pengrajin dapat menghasilkan hingga 25 tanggui. Untuk setiap 100 tanggui, pengrajin dapat menjual ke pengepul seharga Rp140.000 hingga Rp200.000. Hari ini Bu Buanken bisa ngolah berapa tanggui ini, Jan? Tergantung hari panas, bilanya panas, kering lakas loh pucuknya nih. Dapat dia yang selawi buah. Ya sini 2 tangga gana, tangga halus. Jadi yang gananya 140, 100-nya, jadi seperbuahnya 1.400. Kalau yang halusnya 1.000. Pengrajin yang mayoritas ibu rumah tangga ini sudah bertahun-tahun menjadi pengrajin tanggui. Pendapatan yang didapat dari mengolah tanggui dirasakan dapat menjadi tambahan untuk biaya belanja sehari-hari. Meski kadang musim penghujan menjadi kendala untuk membuat tanggui karena pengeringan daun nipah masih dilakukan secara tradisional, mengandalkan panas matahari. Biasanya dalam musim penghujan lah, biasanya kendalanya. Kenapa tuh? Ya lawas bang, terlambat anunya kan basah loh, kayak tambat karingnya gitu, nah lambat juga kami mendapatkan anunya ya untuk anak-anak sekolah gitu, nah sedikit bantu untuk laki buat sehari-hari ya di rumah sama anak sekolah, mengelahkan baju-baju anak kan, supaya lumayan sehari kulihannya pengrajin kita ada capat lah 30 kulihan naik. Kendalanya kali hujan pang lambat untung karena kering. Tapi bahan-bahan bakunya gampang aja dapat rasanya. Gampang, banyak aja. Tanggui yang dihasilkan pengrajin Alalak Selatan ini masih belum produk jadi. Mereka hanya membuat bagian atas tanggui yang kemudian dijual kembali kepada pengrajin lainnya yang kemudian menyelesaikan hingga siap dipasarkan.
Tanggui hasil produksi warga Alalak Selatan ini dipasarkan hingga daerah hulu sungai, seperti Amuntai, Kandangan, dan Barabai. Selain seringkali digunakan sebagai pelindung kepala dari terik matahari saat menggunakan sampan atau bertani di sawah, tanggui kini juga populer digunakan sebagai hiasan dengan tambahan pernak-pernik lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menghilangkan rasa jenuh dan suntuk. Salah satunya memancing ikan dengan teknik memair. Metode menggunakan alat pancing bilah bambu panjang ini bersifat alamiah dan ramah lingkungan, sehingga perlu dipertahankan agar keseimbangan lingkungan di lahan rawa tetap terjaga dan lestari. Memancing merupakan kegiatan atau hobi yang disukai banyak orang. Selain sebagai cara jitu menghilangkan rasa jenuh, memancing ternyata banyak memiliki manfaat. Di antaranya melatih emosi, meningkatkan konsentrasi, serta mengasah kemampuan bertahan dan kesabaran. Memancing dengan metode memair salah satu teknik yang unik dalam menangkap ikan, khususnya jenis haruan atau gabus, dan memiliki sensasi yang berbeda. Memair dalam budaya Banjar adalah sebuah teknik memancing menggunakan bilah bambu sepanjang 5 hingga 9 meter dengan umpan kodok. Agar ikan tertarik menyambar umpan, joran digerak-gerakkan arah maju. Selain memiliki banyak manfaat, memancing juga bisa menjadi ajang rekreasi karena dapat menikmati pemandangan alam yang asri. Tak ayal, kegiatan memancing banyak disukai semua kalangan untuk mengusir jenuh. Salah satunya seorang wakil ketua DPRD Tanah Bumbu, Sayyid Ismail Khalil Al-Aidrus, yang tertarik menggemari hobi satu ini. Salah satu lokasi yang menjadi tempat favoritnya yakni Desa Satiung, Kecamatan Pusan Hilir. Setiap akhir pekan, dirinya melakukan kegiatan memair di desa ini. Tak sekedar menyalurkan hobinya, legislator ini juga sekaligus sosialisasikan perda tentang larangan illegal fishing yang baru disahkan. Ia berharap masyarakat bisa memahaminya demi menjaga keseimbangan habitat ikan tawar. Dengan adanya aturan-aturan peraturan daerah ini, insya Allah akan segera kami sosialisasikan ke desa-desa yang notabene masyarakat itu penghasilannya beriwak. Itu pokoknya perda itu menyamanakan masyarakat karena bakal mengalihkan masyarakat. Di Kalimantan Selatan, teknik memair haruan ini kerap diperlombakan guna mengasah dan beradu keterampilan penghobi pemancing. Bagi warga, memair lazim dilakukan, bukan saja bagi yang hobi, tapi juga masyarakat berprofesi sebagai nelayan air tawar. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Franky Nayawan, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa. Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.